Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin tanggal 6 Januari 2025, tentu ini menjadi pekan yang cukup baik sebenarnya untuk kita semua, tapi nyatanya hari ini tepat di tanggal 6 Januari 2025 ini ada semacam kabar yang menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia, yaitu Coach Sintayong secara resmi dipecat oleh PSSI. Nah, ini juga menjadi gambaran bagaimana seorang pelatih itu, terutama di Indonesia ya. Jadi ada beberapa variabel yang kemudian itu menjadi catatan bagi si pelatih itu. Sintayong itu kalau menurutku itu ya pelatih yang tidak buruk-buruk banget lah, maksudnya itu secara prestasi Indonesia dulu ketika dipegang oleh STY awalnya kan di urutan 174 dunia. Nah, sekarang sudah merangkak bahkan melonjak di posisi 124 dunia. Itu adalah salah satu prestasi. Nah, memang secara prestasi yang berupa gelar ataupun juara itu yang belum dicapai oleh STY. Bahkan yang terakhir ketika kita melihat Piala AFF 2025 kemarin yang Vietnam menjadi juara, timnas Indonesia yang menurunkan rata-rata pemain ya katakanlah under 22 itu ternyata tidak lolos di fase grupnya. Maka itu bagian dari evaluasi, kita kalah dengan Vietnam dan kemudian juga kalah secara secara miris lah, kita bermain di kandang kemudian babak pertama sudah di kartu merah tuh si bek kita Ferrari ketika lawan Filipina, yang itu dimana game ataupun pertandingan penentuan apakah kita bisa lolos atau enggak, malah kita justru kalah 1-0, padahal kalau kita terus saja kita sudah lolos di semifinal. Nah, itu yang kemudian dijadikan salah satu bagian dari evaluasi dari PSSI, dan hari ini Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa STY dipecat melatih timnas Indonesia. Kita baca kalau dari penjelasan Erick Thohir itu ada 3 yang kemudian menjadi faktor utama oleh STY. Yang pertama yaitu tentang cara kepemimpinannya, cara kepemimpinan dari pelatih itu dievaluasi. Cara kepemimpinan STY itu sebagai pelatih ataupun manajer, dia bukan manajer dalam artian dia manajer timnas, kan bagaimana kepemimpinan STY selama melatih di timnas Indonesia. Itu yang pertama yang menjadi alasan kenapa STY dipecat. Yang kedua yaitu tentang komunikasi. Nah, ini menjadi pertanyaan, bahkan bisa menjadi sorotan dan dorongan sebenarnya ketika STY melatih di Indonesia katakanlah dengan durasi 4 tahun, minimal itu dia sudah bisa berbahasa Indonesia. Tapi nyatanya katanya ini yang beredar itu bahwa STY itu tidak bisa berbahasa Indonesia, kemudian menggunakan penerjemah. Selain itu banyak pemain Indonesia sekarang itu yang bermain di luar negeri, bahkan secara komunikasi dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, kebetulan
Sintayong juga mungkin bisa bahasa Inggris tapi mungkin kurang fasih sehingga komunikasinya terhambat di situ. Nah, yang ketiga, kenapa STY dipecat itu strategi. Strategi dari STY itu dievaluasi. Nah, yang menjadi sangat istilahnya itu sangat fatal itu ketika timnas Indonesia bertanding melawan Cina di round ketiga kualifikasi Piala Dunia itu, yang menjadi catatan penting ataupun sorotan, bahkan netizen mengatakan bahwa STY ini miskin strategi, terus kemudian ada juga yang mengatakan terlalu meremehkan melawan Cina bisa 3 poin, nyatanya dengan menurunkan back yang kurang miskomunikasinya ketika Milhesker terus habis itu Rizky Ridho dicadangin itu. Nah, itu alasan kenapa Sintayong harus dipecat oleh PSSI. Sintayong ini kan baru menandatangani kontrak ataupun perpanjangan kontrak di 2024 di 2024 dan akan berakhir di tahun 2027. Nah, ternyata di 2025 awal sekali Januari tanggal 6 ini sudah dipecat oleh PSSI. Nah, kira-kira siapa pelatih yang cocok untuk melatih timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar ini. Nah, selentingannya ataupun bocorannya itu katanya dari Belanda. Siapa? Nanti kita tunggu di tanggal 12 Januari 2025 yang akan diumumkan oleh PSSI. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat. Salam bola.